Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Saudara-saudara tercinta, kita sudah membahas sangat dalam kitab suci Alkitab. Kita sudah membahas bahwa di akhir babak pertama iblis menang karena hampir semua manusia cacat dan merusak bumi, maka harus dihukum mati. Sementara anak Allah atau malaikat perjanjian hanya bisa menyimpan Henokh yang dianggap model benih perempuan, dan bersama itu ada Nuh, istrinya, 3 anak, 3 mantunya yang diberi izin hidup atas jaminan Allah. Jadi sekarang anak Allah akan membentuk benih perempuan dari Nuh yang sudah tidak sempurna. Nuh belajar percaya. Nuh mengenal anak Allah atau malaikat itu. Nuh percaya. Nuh sudah merasakan kesetiaan anak Allah itu. Maka dia percaya. Maka Nuh melanjutkan perjanjian leluhurnya Adam dengan malaikat itu. Inilah perjanjian yang kedua antara malaikat dengan manusia. Malaikat akan menjaga Nuh dan menjamin tidak ada banjir lagi. Itulah perjanjian pelangi. Nuh percaya, dan Nuh belajar mengajarkan pada anak-anaknya untuk taat dan jujur sampai lahirnya benih perempuan. Saudara-saudara tercinta, Nuh memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang anak Allah. Dia bisa belajar percaya lebih baik karena merasakan kesetiaan anak Allah, pertolongannya. Tetapi keturunan Nuh menghadapi masalah yang berbeda. Keturunan Nuh menghadapi masalah rusaknya bumi setelah banjir. Onak duri, bencana ada. Dan umur mereka yang sudah pendek karena tubuhnya yang sudah rusak. Jadi ada 2 kondisi yang berbeda antara Adam keturunannya dan Nuh keturunannya. Adam memiliki tubuh yang sehat, alam masih bagus, kaya raya, nikmat. Nuh sudah bumi rusak, umurnya pendek, susah. Satu kondisi yang bertolak belakang. Sehingga perjuangan keturunan Nuh, meskipun punya pengetahuan yang baik tentang anak Allah atau malaikat, untuk belajar taat dan jujur tidak menjadi mudah. Mereka pun mengalami hal yang sulit. Kita melihat keturunan Nuh yang belajar taat itu ternyata tidak berhasil. Di antara keturunan Nuh yang meragukan perjanjian Nuh dengan malaikat, yaitu pelangi, maka mereka bersatu membangun kota yang tinggi, Babylon. Mereka bersatu membangun nama mereka, akal mereka, dengan niat menghadapi ancaman Allah. Kalau ada banjir, dia akan selamat karena menara itu tinggi. Hal ini pasti merugikan upaya malaikat untuk menemukan benih perempuan. Kalau manusia bersatu menjadi egois semua, maka dia kalah. Maka atas izin Allah, manusia dikacaukan bahasanya. Mereka tidak lagi satu bahasa, mereka tercerai-berai. Sehingga pertarungan antara benih perempuan dan benih ular berlangsung rata di semua keturunan Nuh. Anak Allah mendidik, menjaga keturunan Nuh yang setia. Sem, anak sulung Nuh, belajar taat dan jujur.
Sampai generasi ke-10 lahirlah Abram atau Abraham atau Ibrahim. Orang yang sederhana, yang belajar takut akan Allah, belajar hidup taat dan jujur di tengah-tengah kemegahan kota Ur-Kasdim metropolitan masa itu yang penuh dengan segala daya tarik dunia. Abraham menikah dengan Sarah sepupunya. Dia pindah dan keluarganya pindah ke Haran, kota kecil di utara. Sampai Abraham berumur 75 tahun. Dan sepupunya istrinya Sarah berumur 65 tahun. Dia belum dikaruniai anak. Orang menyebutnya mandul. Tapi anak Allah melihat, memperhatikan bahwa Abraham ini beriman, setia. Maka anak Allah memilih Ibrahim sebagai bibit benih perempuan. Anak Allah memohon kepada Allah supaya Ibrahim dan keturunannya menjadi miliknya. Iblis pun tidak keberatan, karena mungkin berpikir lebih baik mengawasi Abraham dan keturunannya yang terbatas daripada mengawasi seluruh keturunan Nuh. Maka Abraham dan keturunannya menjadi pusat pertarungan iblis dan malaikat perjanjian antara benih perempuan dan benih ular. Saudara-saudara, Abraham dipanggil, dibentuk, keluar dari Ur-Kasdim ke tanah perjanjian. Abraham percaya dan melanjutkan perjanjian dengan anak Allah. Itulah perjanjian ketiga malaikat dengan manusia. Anak Allah akan memelihara Ibrahim dan keturunannya sampai keturunannya menjadi berkat bagi manusia. Ibrahim akan belajar taat dan jujur. Maka anak Allah membentuk Ibrahim. Lewat kasih setianya, Ibrahim belajar taat dan jujur menjadi berkat. Tapi tidak cukup. Ibrahim harus mengalami tantangan. Terjadi musim kelaparan, Ibrahim mengungsi ke Mesir. Ketakutan melihat Firaun yang kejam. Dia berbohong. Ibrahim jatuh. Sarah diambil oleh Firaun. Ibrahim ketakutan. Anak Allah tidak ingin perjanjian gagal. Melindungi Sarah, digentarkannya Firaun. Firaun ketakutan mengembalikan Sarah kepada Ibrahim. Tapi merasa ditipu dan mengusir Ibrahim keluar dari Mesir. Tapi dia tidak membunuhnya. Abraham merasakan perlindungan malaikat. Dia tahu malaikat melindungi dia. Dia bertambah percaya. Tetapi tidak cukup. Abraham mengulangi kesalahannya. Di kota Gerar ketika Abimelekh juga menginginkan Sarah. Sekali lagi anak Allah melindungi Ibrahim. Dari dua pengalaman itulah Abraham menjadi percaya. Dan dia menjadi berani mempertahankan iman. Maka Ibrahim makin diberkati. Selanjutnya Ibrahim makin kaya raya, tetapi belum punya anak. Sia-sia kekayaannya kalau tanpa anak. Maka ketika malaikat datang berkunjung kepada dia, Ibrahim yang sudah merasa pasrah dan tidak punya anak memohon supaya hambanya Eliezer yang menjadi waris melanjutkan perjanjian. Malaikat berkata, tidak, bukan hambamu, harus anak kandungmu. Ibrahim belajar percaya. Maka bertahanlah dia
dengan segala upayanya, mungkin cari dokter, cari obat dengan Sarah untuk menemukan keturunan. 10 tahun di Kanaan, belum juga punya anak. Sekarang Sarah sudah menjelang menopause. Sebagai perempuan yang cerdas, dia tahu dia tidak akan punya anak lagi. Maka akalnya juga membuat dia mencari solusi, karena manusia itu cerdas. Maka dilihatnya Hagar sudah dewasa, sudah matang. Maka Sarah berkata kepada Abraham, bukankah anak kandungmu tidak harus dari saya? Ambillah Hagar menjadi istrimu supaya dia punya anak. Abraham pun orang cerdas, bisa menerima pikiran itu. Maka diambillah Hagar menjadi istrinya dan mempunyai anak Ismail. Ada pertengkaran sedikit di dunia kalau seorang punya 2 istri. Tapi itu gampang diatasi karena cara manusia yang cerdas. Sampai akhirnya datanglah malaikat berkunjung lagi kepada Ibrahim. Nah, di saat itulah Ibrahim dengan bangga mempersembahkan, memohon supaya Ismail, anak kandungnya, diberkati untuk mewariskan perjanjian. Malaikat berkata, bukan Ismail anak Hagar, tapi harus anak Sarah, karena dialah yang mengikat perjanjian. Abraham bertanya, bukankah Sarah sudah menopause? Disinilah malaikat berkata, masih percayakah kamu kepadaku? Kamu butuh kesabaran. Ibrahim diuji lagi kesabaran. Ibrahim percaya. Maka diadakan pengulangan perjanjian dalam Kejadian 17. Maka untuk menunjukkan Ibrahim percaya, diberlakukanlah hukum sunat. Semua keturunan Ibrahim laki-laki harus disunat. Ibrahim percaya. Dalam keadaan seperti ini, Ibrahim, Sarah, dan Hagar hidup bahagia bersama Ismail. Abraham tidak lupa berdoa untuk menanti kejanjinya itu. Tapi Sarah sudah lupa karena sudah menikmati kebahagiaan dunia. Sampai Abraham umur 99 tahun. Sarah sudah umur 89 tahun. Sudah penuh menopause. Sudah tidak ada harapan untuk punya anak. Tiba-tiba malaikat datang. Abraham, tahun depan kamu akan punya anak. Beri nama dia Ishak. Itulah anak perjanjian. Abraham percaya. Tapi Sarah tidak percaya, tertawa. Bagaimana aku banyak punya anak? Sudah menopause. Dia ditegur. Tetapi ketika terjadi tahun berikutnya Ishak lahir, iman Ibrahim sempurna. Dan Sarah belajar percaya. Saudaraku, anak Allah menemukan Ibrahim sebagai bibit iman. Bersumpah demi Allah untuk melindungi Ibrahim dan keturunannya sesuai janjinya. Dan Ibrahim bersumpah untuk taat dan jujur sesuai dengan janjinya. Ibrahim mewariskan iman pada Ishak. Ishak mewariskan iman kepada Yakub. Yakub beranak pinak, lahirlah Bani Israel, bangsa kecil keturunan Ibrahim. Malaikat memelihara mereka dengan setia, tapi tidak mendirikan kerajaan buat mereka. Mereka hidup sebagai gembala-gembala yang sederhana. Bagaimanapun anak Allah, malaikat perjanjian sudah menemukan benih iman yang dinantikan melahirkan benih perempuan. Kita akan ketemu lagi dalam babak berikutnya, bagaimana iblis terbukti culas dan dipecat. Shalom. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.